Oke, baik, shalom, kembali lagi dengan saya di tutorial kali ini. Oke, perkenalkan, nama saya Gifitri Utama Ramleni. Saya dari kelas A dengan prodi Teknik Informatika Strata 1. Oke, dengan NIM 19120016. Oke, jadi di sini saya akan membuat tutorial dalam sebuah pengerjaan soal UTS yang diberikan oleh ibu dosen kepada saya. Di sini sudah saya tampilkan soalnya. Di sini soal yang diminta oleh ibu dosen yaitu disuruh kepada saya sebagai mahasiswa untuk membuat program visual prolog dari narasi berikut. Nah, di sini saya akan bacakan soalnya. Pada suatu semester di Stikom Uyalindo ada 5 mahasiswa yang mengambil mata kuliah kecerdasan tiruan. Oke, jadi di sini dituliskan ada 5 mahasiswa, tetapi yang ditampilkan itu ada 6 mahasiswa, yaitu ada Irfan, Komeng, Dati, Fatima, Erna, dan Mas Pion. Kemudian ada lagi 5 mahasiswa yang mengambil mata kuliah pemrograman deklaratif. Nah, di sini ditampilkan 5, di sini dituliskan 5 mahasiswa, tetapi ditampilkan yaitu 6 mahasiswa. Nah, di sini ada mahasiswa yang bernama Riki, Sinta, Embang, Salmin, Vina, dan Sondang. Dan 5 mahasiswanya lagi mengambil mata kuliah sistem cerdas. Oke, di sini ada 5, bukan 6, yaitu ada Lala, Sani, Luki, Sadek, Yusida, dan Eka. Oke, jadi setelah ujian selesai, masing-masing mendapat nilai sesuai urutan nama dari pertama. Nah, di sini ada AA, DC, BC, E, AD, BB, CD, E, BA, dan A. Oke, jadi mahasiswa yang tidak lulus adalah mahasiswa yang nilainya di bawah C, yaitu D dan E, yaitu yang dikatakan tidak lulus. Sedangkan A, B, dan C yaitu dikatakan lulus. Oke, kemudian buatlah goal untuk mencari. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 petunjuk yang disuruh dari soal tersebut, yaitu yang pertama disuruh untuk menampilkan nama mahasiswa yang mengikut mata kuliah kecerdasan tiruan. Kemudian yang kedua disuruh untuk menampilkan nama mahasiswa yang mengikut mata kuliah sistem cerdas. Yang tadi pertama itu menampilkan mahasiswa yang mengikuti mata kuliah kecerdasan tiruan. Sedangkan yang kedua itu disuruh untuk menampilkan mahasiswa yang mengikuti mata kuliah sistem cerdas. Kemudian yang ketiga petunjuknya itu disuruh untuk menampilkan nama mahasiswa yang lulus. Kemudian petunjuk yang keempat yaitu disuruh untuk menampilkan nama mahasiswa yang lulus. Sedangkan petunjuk yang kelima yaitu disuruh untuk menampilkan seluruh nama mata kuliah yang diajarkan. Kemudian petunjuk yang terakhir atau yang ke-6 yaitu disuruh untuk menampilkan seluruh nama mahasiswa yang ada. Oke, jadi tugas ini petunjuknya itu disuruh dibuat dalam video praktek dalam mengerjakan soal studi kasus yang sudah saya bacakan tadi. Oke, jadi rekamannya ini disuruh menggunakan Camtasia atau produk rekaman video screen yang lain. Di sini saya menggunakan produknya bukan Camtasia, tetapi saya menggunakan Bandicam. Oke, di sini saya tampilkan soalnya. Oke, dan yang kedua itu petunjuknya
video yang saya buat ini harus sertakan suara, kemudian video wajah, kemudian penjelasan program yang dikerjakan. Oke, kemudian petunjuk soalnya yang berikut yaitu hasil kerja itu diupload ke YouTube masing-masing. Oke, jadi kemudian masukkan link YouTube pada link kelas UTS yang akan dibuka pada saat jadwal UTS-nya berjalan. Oke, jadi sekilas info untuk soalnya seperti ini sudah saya bacakan. Kemudian kita akan masuk pada aplikasi atau program Visual Prolog-nya untuk kita mengerjakan soal tersebut. Oke, kita kasih minimize saja. Kemudian kita masuk pada aplikasinya. Oke, aplikasinya itu Visual Prolog. Oke, kemudian kita pilih file. Oke, ini sudah muncul seperti ini file barunya. Sekarang kita akan masukkan skripnya. Oke, kita akan mengetik skripnya untuk menjawab soal yang tadi sudah dibacakan. Oke, di sini kita ketikkan yang pertama yaitu predikatnya. Oke, di sini papan keyboardnya ada sedikit error, jadi saya menggunakan papan keyboard eksternal. Oke, kita ketikkan predikat. Oke, seperti ini. Kemudian kita kasih enter. Oke, sudah saya ketikkan predikatnya. Kita kasih enter. Kemudian di sini skripnya kita ketikkan non-determ. Kita ketik tab. Non-determ. Oke, kita ketikkan non-term. Kemudian di sini kita masukkan narasinya dari Visual Prolog yang diminta dari soal, yaitu mata kuliahnya. Di sini mata kuliahnya ada 3, yaitu ada kecerdasan tiruan. Di sini kita singkat saja KT, kecerdasan tiruan. Di sini kita menggunakan simbol simbol
Oke, ini untuk mata kuliah yang pertama yaitu kecerdasan triwan. Kita copy paste saja. Sorry, ini terhapus, jadi kita ketik ulang skripnya. Simbol. Oke, kita copy paste. Kita belum masukkan nama mata kuliahnya. Mata kuliahnya KT kecerdasan triwan. Oke, kita copy paste saja. Oke, di sini nama mata kuliahnya ada 3. Di sini ada kecerdasan triwan, kemudian ada pemrograman deklaratif atau pendek. Kemudian yang ketiga yaitu sistem cerdas. Jadi di sini nama mata kuliahnya itu saya singkat saja seperti ini agar jangan terlalu panjang. Oke, jadi untuk predikatnya seperti ini. Kita kasih enter. Kemudian kita masuk pada bagian kedua yaitu bagian clausesnya. Oke, bagian clausesnya di sini kita masukkan scriptnya. Kita kasih oke, kita tekan menu tab. Kemudian kita masukkan yang pertama yaitu nama mata kuliah kecerdasan triwan. Oke, kecerdasan triwan. Oke, kita tampilkan soalnya dulu. Oke, untuk mata kuliah kecerdasan triwan, nama mahasiswanya itu yang pertama Irfan. Irfan yaitu urutan nama pertama, jadi A. Oke, Irfan, Oke, kita copy paste saja agar jangan terlalu lama. Oke, ada 6 mahasiswa. 2.
3, 4, 5, 6. Oke, nama mahasiswa yang pertama yaitu Irfan yang berada pada mata kuliah kecerdasan tiruan. Yang kedua yaitu Komeng. Yang ketiga Dati. Yang keempat Fatima. Yang kelima Erna. Yang keenam Mas Pion. Oke, jadi sudah seperti ini. Untuk urutannya, Komang berada pada bagian A, Dati berada pada bagian D, Fatima C, Erna B, Mas Pion C. Oke, ini untuk clauses bagian mata kuliah yang pertama yaitu mata kuliah kecerdasan tiruan. Kita kasih enter. Kemudian untuk mata kuliah yang kedua yaitu pemrograman deklaratif. Kita singkat saja PD. Oke, PD dalam kurung pada mata kuliah pemrograman deklaratif ini nama mahasiswa yang pertama yaitu di sini ada Ricky, kemudian yang kedua Sinta, ketiga Embang, keempat Salmin, kelima Vina, dan keenam Sondang. Oke, kita masukkan dulu. Yang pertama ada Ricky, koma. Oke, untuk itu Ricky berarti E. Oke, nilainya E. Oke, kita copy paste saja. Tiga, 4, 5, 6. Oke, ada 6 mahasiswa. Oke, jadi ada Ricky, kemudian ada Sinta, kemudian ada Embang, kemudian ada Salmin,
kemudian ada Vina, kemudian ada Sondang. Oke, jadi kita mulai dari Sinta. Sinta di sini nilainya A. Embang nilainya D. Salmin nilainya B. Vina nilainya B juga, sedangkan Sondang nilainya C. Oke, atau urutannya C. Oke, itu mata kuliah yang kedua, yaitu pemrograman deklaratif. Kita enter. Kita masuk pada mata kuliah yang ketiga, yaitu sistem cerdas. Oke, kita ketikkan SC. Sistem cerdas. Sorry, ada salah penulisan. Untuk nama mata kuliahnya itu harus diawali dengan huruf kapital, jadi saya masih ganti dengan huruf kapitalnya. Oke, sudah seperti ini. Oke, seperti ini baru skripnya bisa terbaca. Oke, untuk mata kuliah yang ketiga yaitu sistem cerdas. Oke, untuk nama mahasiswa yang berada pada mata kuliah sistem cerdas, oke, di sini ada Lala, Sani, Luki, Sadek, Yusida, dan Eka. Oke, ada 6. Oke, kita ketikkan ada Lala, koma. Oke, Lala kita lihat untuk urutannya. Lala berarti berada pada urutan huruf D. Oke, Lala D. Oke, kita copy paste saja. 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ada 6 mahasiswa. Oke, di sini ada Lala, kemudian ada Sani, urutannya huruf E. Kemudian ada Luki,
huruf Q urutan hurufnya itu huruf B, kemudian ada juga Sadek. Sadek urutan hurufnya itu huruf A. Kemudian ada Yusida. Yusida urutan hurufnya A juga. Kemudian yang terakhir ada Eka. Eka urutan hurufnya juga A. Oke, untuk klausesnya seperti ini. Sudah kita cantumkan 3 mata kuliah, yaitu kecerdasan tiruan dengan ada 6 mahasiswa dan juga urutannya masing-masing yang sudah ditampilkan pada soal. Oke. Kemudian ada mata kuliah pemrograman deklaratif dengan nama mahasiswanya dan juga urutannya. Kemudian mata kuliah yang ketiga yaitu sistem cerdas dengan nama mahasiswa kemudian urutannya. Oke, sudah. Kita kasih enter. Lagi. Kemudian kita masuk pada goal. Oke, kita masuk pada goalnya. Enter, kasih tab. Oke, di sini untuk goalnya kita kembali pada soal, kita lihat. Oke, jadi untuk kita masuk pada goalnya, kita akan mencari yang pertama, yaitu kita mencari nama mahasiswa yang mengikut mata kuliah kecerdasan tiruan. Oke, jadi kita masukkan skripnya, yaitu nama mata kuliahnya KT. Oke, KT kecerdasan tiruan. Kemudian buka kurung. Kita ketikkan orang, koma. Kemudian kita ketikkan nama mata kuliahnya KT, seperti biasa kita singkat. Kemudian kita tutup kurung, kita kasih tanda titik. Oke. Setelah itu kita ketik, kita klik goal. Kemudian kita pilih continue. Oke, coba kita tunggu. Ada sedikit kesalahan mungkin. Oke, ketik orang. Goal, continue.
Oke, baik, jadi ada sedikit kesalahannya itu pada skrip yang saya masukkan ini saya lupa kasih tanda titik di bagian akhirnya. Oke, di sini saya tambahkan, saya lupa masukkan tanda titiknya, maka saya panggil hasil goalnya itu tidak jadi. Oke, di sini saya masukkan titiknya dulu. Oke, seperti ini. Kemudian kita klik goal, kemudian kita pilih continue. Oke. Di sini masih ada kesalahan, mohon kesabarannya, saya masih lihat dulu skripnya untuk diperbaiki. Oke, baik, jadi kesalahannya itu terdapat pada bagian goalnya, salah penulisan skrip. Oke, jadi ini untuk penulisan nama mata kuliahnya yaitu KT itu harus menggunakan huruf kecil. Tadi itu saya menggunakan huruf kapital di bagian awalnya, itu ya huruf K. Oke, kemudian untuk dalam kurung, untuk kita ketikkan orang ini O itu huruf besar, huruf kapital. Oke, jadi seperti ini skripnya. Kemudian saya coba panggil lagi hasilnya. Oke, jadi ini hasil goalnya sudah jadi, tidak error lagi seperti yang tadi. Oke, jadi kita kembali pada soal. Itu pada bagian yang pertama itu di sini sudah saya tampilkan nama mahasiswa yang mengikuti mata kuliah kecerdasan tiruan. Nah, di sini ada 6 orang yang mengikuti mata kuliah kecerdasan tiruan. Ya, hasil goalnya seperti ini. Oke, kita kasih close saja. Oke, kita kasih close saja hasil goalnya. Kemudian kita masuk pada petunjuk soalnya yang kedua, yaitu di sini kita akan mencari nama mahasiswa yang mengikuti mata kuliah sistem cerdas. Oke. Yang tadi pertama sudah kita cari mahasiswa yang mengikuti mata kuliah kecerdasan tiruan. Sekarang kita akan mencari bagian yang kedua, yaitu nama mahasiswa yang mengikuti mata kuliah sistem cerdas. Oke, jadi di sini untuk goalnya itu hampir sama, tinggal kita hapus saja itu nama mata kuliahnya yang kita singkat, yaitu KT, kecerdasan tiruan. Kita hapus, kemudian kita masukkan SC atau sistem cerdas. Oke, kita masukkan dengan huruf kecil semua. Oke, SC dalam kurung orang, kemudian kita ganti KT ini dengan SC.
atau nama mata kuliahnya yaitu sistem cerdas. Oke, seperti ini. Kemudian kita langsung klik pada gold atau kita panggil hasilnya, kita lihat hasilnya. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Ini adalah hasil goldnya. Oke, jadi hasil goldnya untuk bagian yang kedua yaitu nama mahasiswa yang mengikuti mata kuliah sistem cerdas, yaitu ada 6 orang. Oke, teman-teman dapat melihatnya di sini ada Lala, Sani, Lucky, Sadek, Yusida, dan Eka. Oke, kita kasih close saja. Oke, kemudian kita masuk pada petunjuk soal yang ketiga, yaitu di sini kita akan mencari goal dari bagian yang ketiga, yaitu nama mahasiswa yang tidak lulus. Oke, jadi di sini goalnya kita masukkan scriptnya. Oke, kita akan tambahkan predikat di awal. Oke, kita tambahkan predikatnya. Oke, enter. Oke, kita lihat soalnya dulu. Di sini diminta untuk kita mencari goal dari nama mahasiswa yang tidak lulus. Oke. Oke, baik, kita tambahkan predikatnya. Di sini kita ketikkan lulus, kemudian spasi, kita kasih simbol oke, seperti ini. Kemudian tidak lulus, kita kasih simbol juga. Oke, seperti ini. Kemudian di bagian closesnya oke, jadi di bawah closesnya itu kita ketikkan. Oke, di sini kita ketikkan lulus itu dalam kurung A. Oke, jadi huruf A ini dikatakan lulus. Kemudian dikatakan lulus juga pada huruf B. Pada huruf B juga dikatakan lulus. Pada huruf B juga dikatakan lulus. Oke, kita enter lagi, kemudian kita ketikkan lulus. Buka kurung. Oke, pada huruf C. Oke, jadi pada huruf A, B, C
itu dikatakan lulus. Itu untuk prosesnya. Kemudian untuk tidak lulusnya, tidak lulus dalam kurung yaitu huruf D, yaitu dikatakan tidak lulus. Kemudian dikatakan tidak lulus juga dalam kurung yaitu huruf E. Oke, jadi huruf A, B, C itu prosesnya itu dikatakan lulus, sedangkan huruf D dan E itu dikatakan tidak lulus. Oke, jadi untuk prosesnya seperti ini. Kemudian untuk proses pada mata kuliahnya, di sini kita ganti juga untuk mata kuliah kecerdasan tiruan. Oke, mahasiswa yang bernama Irfan ini dikatakan lulus karena mendapatkan nilai A. Oke, kita ketikkan lulus. Oke, kemudian untuk mahasiswa yang kedua yaitu Komeng juga lulus. Sedangkan mahasiswa yang ketiga yaitu Dati, di sini huruf atau prosesnya itu huruf D, jadi tidak lulus. Oke, kita ketikkan tidak lulus. Kemudian mahasiswa yang keempat yaitu Fatima, yaitu hurufnya disertakan huruf C, yaitu lulus. Kemudian Erna, oke, di sini dikatakan lulus juga karena hurufnya B. Kemudian yang berikutnya itu adalah Mas Pion. Oke, di Mas Pion ini hurufnya juga C, jadi dikatakan lulus. Oke, kemudian kita masuk pada mata kuliah yang kedua yaitu pemrograman deklaratif. Oke, di sini nama mahasiswanya yaitu Ricky. Oke, nilainya itu atau hurufnya itu E, jadi tidak lulus. Tidak lulus. Oke, jadi dikatakan tidak lulus. Oke, kemudian pada mahasiswa yang kedua yaitu Sinta, di sini nilainya A, yaitu dikatakan bahwa Sinta lulus. Oke, kemudian mahasiswa yang ketiga yaitu Embang, nilainya D atau hurufnya D, jadi dikatakan tidak lulus. Kemudian mahasiswa yang keempatnya yaitu Salmin, dengan nilainya itu B, yaitu dikatakan bahwa Salmin lulus. Kemudian Vina, nilainya juga B, dikatakan lulus. Kemudian Sondang, nilainya C,
dikatakan lulus juga. Oke, seperti ini. Kemudian kita masuk pada mata kuliah yang ketiga, yaitu sistem cerdas. Oke, untuk mahasiswa yang pertama yaitu Lala dengan nilai atau hurufnya D, yaitu huruf D tidak lulus. Oke, kita ketikkan tidak lulus. Kemudian Sani, nilainya atau hurufnya itu E, jadi dikatakan tidak lulus juga. Oke, tidak lulus. Kemudian untuk Lucky, nilainya atau hurufnya itu B, jadi dikatakan lulus. Lucky lulus. Kemudian untuk Sadek, nilainya A, dikatakan Sadek lulus. Kemudian Yusida, nilainya A, dikatakan lulus. Kemudian Eka, nilainya A juga, jadi dikatakan lulus. Oke, seperti ini. Jadi untuk clausesnya sudah saya tambahkan skripnya atau rubah skripnya seperti ini. Sekarang kita akan masuk pada bagian goldnya. Untuk kita mencari hasil dari nama mahasiswa yang mengikut dari nama mahasiswa yang tidak lulus. Oke. Untuk goldnya, oke. Untuk gold yang akan kita ketikkan skripnya untuk kita tampilkan nama mahasiswa yang tidak lulus, yaitu kita ketikkan oke. Kita masukkan skripnya, yaitu kita ketikkan nama mata kuliah yang pertama, yaitu KT, atau yang disebut dengan nama mata kuliah kecerdasan tiruan. Kemudian dalam kurung kita ketikkan orang sini O-nya huruf kapital. Orang, koma. Kemudian kita masukkan kalimat atau kata tidak lulus, karena yang akan kita cari hasil goalnya itu nama mahasiswa yang tidak lulus. Oke, seperti ini. Kemudian untuk di akhirnya itu, akhir tutup kurung itu kita kasih titik koma. Kemudian kita kasih enter. Untuk mata kuliah yang kedua, yaitu PD, yaitu pemrograman deklaratif. Dalam kurung kita ketikkan orang juga, sama persis dengan pada mata kuliah yang pertama, yaitu KT. Orang, koma. Kemudian kita ketikkan kalimat atau kata tidak lulus. Kemudian kita akhiri dengan tanda titik koma. Oke, kita kasih enter lagi. Untuk mata kuliah yang ketiga,
yaitu SC atau sistem cerdas. SC dalam kurung kita ketikkan orang sama seperti yang di atas, koma, kemudian kita masukkan kalimat atau kata tidak lulus. Oke, kemudian kita akhiri dengan tanda titik. Oke, jadi goldnya seperti ini yang kita tulis atau yang saya tuliskan. Oke, kita coba lihat hasil pencarian goldnya. Oke, kita kasih close tahan dulu. Oke, jadi ya kesalahannya itu terdapat pada bagian closesnya. Yang ini yang saya blok ini. Tadi sebelumnya itu saya tidak tambahkan tanda titik di akhir tutup kurungnya atau di akhir penulisan closesnya, yaitu ada lulus dan tidak lulus. Itu saya lupa menaruh tanda titik, jadi saya panggil hasil goldnya itu error, tidak keluar hasilnya. Oke, jadi sudah saya tambahkan titik. Jadi di sini saya akan mencoba panggil hasilnya lagi. Oke, di sini saya langsung klik gold, kemudian saya pilih continue, kemudian oke. Jadi sudah terpanggil hasilnya. Jadi pada bagian yang ketiga, yaitu hasil gold atau hasil pencarian dari nama mahasiswa yang tidak lulus. Di sini hasilnya itu ada 5 mahasiswa. Nah, di situ ada Dati, Riki, Embang, Lala, dan Sani. Oke, kita lihat kembali pada skripnya. Oke, di sini ada 5 orang ya, ada Dati, kita lihat. Oke, Dati tidak lulus. Kemudian ada Riki tidak lulus. Ada Embang tidak lulus juga. Kemudian ada Lala dan Sani. Oke, Lala dan Sani. Jadi ada 5 orang yang tidak lulus jumlahnya. Oke, jadi hasil goldnya seperti ini. Kita kasih close saja. Kemudian kita masuk lagi pada petunjuk soal yang berikut, yaitu diminta untuk membuat goal untuk mencari hasil atau nama mahasiswa yang lulus. Tadi kita sudah mencari nama mahasiswa yang tidak lulus, ada 5 orang, sudah kita ketahui. Sekarang kita akan mencari nama mahasiswa yang lulus. Oke. Di sini tinggal kita ganti goldnya saja untuk kita mencari nama mahasiswa yang lulus. Oke, di sini kita ketikkan lulus. Oke, kita hapus saja tulisan yang tidak lulus, kemudian kita ganti dengan kalimat lulus. Oke, seperti ini. Kemudian kita coba panggil hasilnya. Kita tes panggil hasil goldnya. Kita klik gold, kemudian kita pilih continue.
Oke, dengan sendirinya akan muncul hasil goldnya seperti ini. Oke, jadi mahasiswa yang dikatakan lulus ada 13 orang. Oke, jadi ini hasil goldnya, teman-teman bisa melihatnya. Kita kembali pada skripnya dulu, kemudian kita samakan. Oke, jadi di sini ada Irfan, kita lihat. Oke, Irfan lulus. Kemudian ada Komeng lulus. Kemudian ada Fatima lulus. Ada Erna lulus. Ada Mas Pion lulus juga. Jadi itu untuk mata kuliah kecerdasan tiruan, yaitu Irfan, Komeng, Fatima, Erna, dan Mas Pion dikatakan lulus. Kemudian pada mata kuliah yang kedua yaitu pemrograman deklaratif, situ ada Sinta dikatakan lulus. Kemudian Salmin dikatakan lulus juga. Kemudian Vina dikatakan lulus. Kemudian Sondang, oke, dikatakan lulus. Itu untuk mata kuliah yang kedua. Kemudian mata kuliah yang ketiga yaitu sistem cerdas atau SC, yaitu yang dikatakan lulus. Di sini ada Lucky dikatakan lulus. Ada Sadek, kemudian ada Yusida, dan juga ada Eka. Oke, jadi jumlahnya itu ada 13. Oke, ini hasil goldnya. Oke, kita kasih close saja. Kemudian kita kembali pada soal untuk kita melihat petunjuk yang berikut, yaitu disuruh untuk kita membuat gold atau mencari hasil gold dari seluruh nama mata kuliah yang diajarkan. Oke, jadi goldnya di sini kita hapus, kita masukkan gold untuk mencari jumlah mata kuliah yang diajarkan. Di sini kita masukkan dulu predikatnya, kita tambahkan predikatnya untuk mata kuliah atau matkul. Oke, kita kasih enter. Oke, kita tambahkan matkul atau mata kuliah. Oke, matkul yang pertama yaitu mata kuliah kecerdasan tiruan. Kita singkat saja KT, kemudian enter. Mata kuliah yang kedua, buka kurung, yaitu pemrograman deklaratif. Kita singkat saja PD. Oke, kemudian enter. Kita masuk pada mata kuliah yang ketiga, yaitu mata kuliah sistem cerdas, yaitu SC. Oke, untuk predikatnya seperti ini. Kemudian kita akhiri dengan tanda titik.
Oke, kita langsung masuk pada goldnya. Oke, di sini di bagian goldnya itu kita panggil dengan matkul atau mata kuliah, kemudian matkul dalam kurung matkul apa. Oke, seperti ini. Kemudian kita kasih tanda titik untuk mengakhiri script ini, tanda titik seperti ini. Kemudian kita coba untuk memanggil hasilnya. Kita klik gold, kemudian kita pilih continue. Oke, di sini terjadi kesalahan atau error. Oke, untuk pada bagian predikatnya kita hapus tanda titik. Oke. Seperti ini. Oke, pada tulisan matkul ini salah penulisan. Oke, matkul. Oke, seperti ini. Coba kita panggil hasilnya. Oke, masih error. Berarti kita harus kasih tanda titik ya. Oke, kita panggil lagi hasilnya. Hasilnya belum jadi. Mohon kesabarannya, saya masih memperbaiki errornya. Kita lihat dulu. Oke, untuk clauses-nya ini kita belum masukkan ya. Oke, kita masukkan clauses-nya dulu. Oke, untuk clauses-nya belum dimasukkan. Oke, daripada bagian clauses-nya ini juga kita tambahkan ini matkul. Oke, kita copy paste saja. Oke, kita tambahkan. Oke, ini kita hapus tanda titiknya. Oke, seperti ini. Coba kita panggil lagi hasilnya. Oke, belum bisa. Matkul cerdasan tiruan. Oke, coba kita tes menggunakan titik. Coba untuk gold mata kuliah. Oke, seperti ini. Oke, hasilnya belum ya. Mohon kesabarannya. Ini butuh ketelitian yang cukup mendalam. Oke. Oke teman-teman, jadi kesalahannya sudah saya lihat. Ternyata kesalahannya itu pada bagian predikat. Oke, kita salah memasukkan script. Jadi kita hapus. Kita masukkan another trim. Kita kasih Ctrl C, kemudian Ctrl V. Oke, another trim. Kemudian kita ketikkan matkul. Oke, matkul. Kemudian dalam kurung
kita kasih simbol. Oke, seperti ini. Oke, noterem matkul, kemudian kita kasih simbol. Untuk clausesnya itu yang seperti ini. Oke, kita coba panggil hasilnya. Continue. Oke, jadi hasilnya sudah muncul ya, seperti ini. Oke, jadi untuk hasil dari goal untuk mencari seluruh nama mahasiswa, hasil dari goal untuk mencari seluruh nama mata kuliah yang diajarkan. Oke, di sini mata kuliah yang diajarkan itu ada 3, yaitu ada KT atau kecerdasan tiruan, ada PD pemrograman deklaratif, dan juga ada SC atau sistem cerdas. Oke, jadi ini hasilnya. Kita kembali, kita kasih close saja. Kemudian kita masuk kembali pada soal. Untuk hasil goal yang terakhir, yaitu disuruh untuk memanggil hasil seluruh nama mahasiswa yang ada. Oke, jadi di sini kita tambahkan dulu predikatnya. Oke, di sini kita tambahkan predikatnya itu predikat mahasiswa ya. Oke, kita copy saja ini. Kita copy di sini. Non-term ini matkul kita hapus, kita tuliskan dengan mahasiswa. Kita singkat saja MHS atau mahasiswa, kemudian kita kasih simbol. Oke, itu untuk predikatnya sudah kita tambahkan. Kemudian untuk clausesnya lagi. Oke, untuk clausesnya kita tambahkan di bagian atas, kita kasih enter. Oke, MHS atau mahasiswa dalam kurung. Oke, di sini mahasiswa kita urutkan sesuai dengan aturan mata kuliah, yaitu kita dahulukan mata kuliah kecerdasan tiruan. Untuk mahasiswanya kita dahulukan Irfan. Oke, kita kasih tanda titik. Oke, di sini kita copy paste saja biar jangan terlalu lama. Dua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
16, 17, 18. Oke. Ada Irfan. Kemudian kita hapus. Kita masukkan nama mahasiswa yang berikutnya, yaitu ada Komeng. Kemudian ada Dati. Oke, kemudian ada juga Fatima. Kemudian ada Erna. Kemudian ada Mas Pion. Kemudian ada Ricky. Kemudian ada Sinta. Kemudian ada Embang. Kemudian ada Salmin. Kemudian ada Vina. Kemudian ada Sondang. Oke, kemudian ada Lala. Kemudian ada Sani. Oke, kemudian ada Lucky. Kemudian ada Sadek. Kemudian ada Sadek, Yesida kalau tidak salah. Ada Sadek, kemudian ada juga Yusida dan Eka. Oke, Yusida. Kemudian yang terakhir ada Eka. Oke, jadi untuk closesnya seperti ini. Jadi MHS ini artinya itu mahasiswa, disingkat saja. Oke, jadi untuk closesnya sudah saya masukkan nama semua mahasiswa yang ada dari mata kuliah yang pertama, kedua, dan ketiga. Oke, sekarang kita masuk pada goldnya.
Untuk goldnya kita masukkan scriptnya, yaitu matkul ini tinggal kita hapus, kita ganti dengan MHS atau mahasiswa. Oke, jadi mahasiswa ini kita ganti kata apa ini dengan kata atau kalimat orang. Oke, orang seperti ini. Kemudian kita coba panggil hasil goldnya. Oke teman-teman, jadi ini hasil goldnya sudah muncul. Dari jumlah mahasiswa yang ada itu ada 18 orang. Oke, di sini sudah muncul nama mahasiswanya dan juga jumlahnya, yaitu 18. Oke, jadi untuk bagian yang terakhir, seluruh nama mahasiswa yang ada. Jadi seluruh nama mahasiswa yang ada itu ada 18 orang jumlahnya. Oke, jadi penjelasan untuk visual prolog pada soal tersebut yang sudah dibuat, sudah saya jelaskan dan sudah saya praktekkan sendiri cara menyelesaikan soal yang sudah dikasih oleh ibu dosen kepada saya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Sekian, sampai di sini penjelasan saya. Sebelumnya saya mohon maaf jika penjelasannya kurang dimengerti oleh teman-teman atau kurang mengetahuinya. Saya mohon maaf karena saya juga baru belajar. Oke, jadi penjelasannya cukup sampai di sini ya. Oke, sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.